Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan sharing terkait dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang supervisi dalam keperawatan. Oke, di sini supervisi berasal dari kata super dan videre ya. Jadi berasal dari bahasa Latin. Super itu artinya adalah di atas, videre itu artinya melihat. Jadi kalau secara istilah kata, supervisi ini artinya adalah melihat dari atas, gitu ya. Super artinya atas, videre itu melihat. Jadi melihat dari atas. Secara definisi, supervisi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilakukan bawahan. Kemudian, bila ditemukan masalah, segera diberikan bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya. Jadi, supervisi itu bukan hanya mencari kesalahan bawahan, tetapi di situ atasan melihat pekerjaan bawahan, ketika masih ada yang salah, ketika masih ada yang belum sesuai SOP, ketika tindakannya belum sesuai dengan tujuan atau visi misi ruangan, berarti langsung diperbaiki oleh atasannya, langsung dibimbing, kayak gitu ya. Jadi bukan hanya mencari kesalahan bawahannya. Terus nanti ada beberapa definisi juga yang lain ya, bahwa supervisi ini adalah pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sekarang itu sesuai dengan yang seharusnya. Ini dilihat oleh atasan, disebut sebagai supervisor. Supervisi ini juga diartikan sebagai proses untuk meningkatkan kontribusi anggota perawat secara aktif dan positif agar tujuan organisasi tercapai. Eee, menurut Swansburg, bahwa supervisi adalah suatu proses kemudahan untuk menyelesaikan tugas-tugas keperawatan ya. Jadi, di sini supervisor ini akan merencanakan, mengarahkan, membimbing, mengajari, mengevaluasi secara terus-menerus terhadap perawat atau bawahannya ya. Jadi pada prinsipnya supervisi ini untuk melihat apa yang sekarang ada, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencananya, apakah sudah sesuai dengan tujuan atau standar yang sudah ditetapkan, seperti itu. Oke, di sini juga ada lagi pengertian supervisi, bahwa supervisi ini meliputi segala bantuan dari pemimpin atau atasan tadi atau penanggung jawab kepada perawat yang ditujukan untuk perkembangan perawat dan staf dalam mencapai tujuan. Jadi lebih ke agar perawatnya itu berkembang ya. Terus supervisi itu mengandung pengertian yang lebih demokratis ya, tadi bukan hanya mencari kesalahan bawahan, tetapi melihat ketika ada yang salah, akarnya apa ya, terus diperbaiki, dikasih tahu mananya yang kurang, seperti itu. Oke, manfaat dari supervisi, manfaat saya tadi melihat secara langsung dari atas ya, saya melihat ke bawah. Manfaat yang pertama adalah meningkatkan efektivitas kerja, yang kedua adalah meningkatkan efisiensi kerja. Dulu udah pernah diterangkan ya bedanya efektif dan efisien. Jadi kalau efektif itu mencapai tujuan, mampu mencapai tujuan, tapi kalau efisien itu hemat sumber daya ya. Kalau bahasa emak-emaknya, bahasa cowok ke perempuan, "Ih kamu pelit banget." Padahal bagi si perempuan, "Enggak, aku nggak pelit kok, ini hemat, efisien," gitu ya nama lainnya. Ini ada lagi perbedaan efisien dan efektif. Jadi efisien itu adalah doing things right. Jadi melakukan sesuatu pekerjaan dengan benar itu adalah efisien. Dengan benar itu artinya seperti apa ya, dengan sesuai yang ada SOP-nya ya. Di sini nanti akan ada efisien dalam hal waktu, uang atau tapi manfaatnya banyak ya. Sementara efektif itu adalah doing the right things. Jadi melakukan sesuatu yang benar, kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contoh kasusnya ya ketika perawat melakukan perawatan luka ya, dia hemat kasa, dia hemat alat-alat kayak gitu ya, enggak sekarapnya sendiri, berarti dia efisien ya. Melakukan suatu pekerjaan dengan benar. Ya, tujuannya tetap dia harus efektif, harus dapat tercapai tujuan, lukanya cepat sembuh, lukanya cepat kering. Sehingga kan tujuan dia melakukan perawatan luka tercapai. Gitu ya. Itu adalah bedanya efektif dan efisien. Lah ini bisa tercapai dengan apa? Dengan tadi kegiatan supervisi.
misalnya saya adalah bawahan, kalau saya nggak diliatin atasan saya, ya saya perawatan luka sekar dewek, iya nggak sih? Tapi kalau saya diliatin, ya otomatis saya akan berusaha yang bersih banget, berusaha yang bener banget untuk, eee, rekaman rekaman. Kenapa, Nak? Tapi ya buat ada buat Diki. Apa, Nak? Ya enggak apa jambu. Ya Allah, Nak, makasih banyak ya, Nak, repot-repot. Makasih ya, sayang. Jadi kalau misalnya kita, misalnya saya nih bawahan, ketika saya diperhatikan oleh atasan saya akan berusaha melakukan sesuatu itu sesuai SOP. Sesuai SOP berarti tadi, efisien, ya kan? Terus melakukan sesuatu harapannya, apa sih, bener ya lukanya bersih sehingga jadi cepat kering, kayak gitu. Itu ya, itu adalah manfaat dari supervisi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Karena memang, kadang bawahan itu bekerja sekarpe dewek nek ora dedelengna ya, tapi nek karena atasannya dia akan, mikir-mikir seperti itu, nggak santai-santai lagi. Oke, apa saja sih yang ada di area ruang lingkup apa sih yang akan disupervisi ya? Ada 4 area, yang pertama adalah area asuhan keperawatan, yang kedua adalah area personil keperawatan, yang ketiga adalah area sarana prasarana, dan yang terakhir adalah pengembangan staf. Jadi artinya yang dilihat itu enggak melulu tindakan keperawatan, enggak ya, tapi terbagi jadi 4 area. Area yang pertama adalah area asuhan keperawatan. Jadi ketika perawat sedang memberikan asuhan keperawatan itu berarti kan apa sih ya, melakukan proses keperawatan ke pasien. Dari mulai pengkajian, merumuskan diagnosa, merumuskan intervensi, melakukan tindakan, dan mengevaluasi itu jadi salah satu hal yang dilihat oleh kepala ruang. Gitu ya, entah pas hari ini tuh ngelihat implementasinya, besoknya melihat pengkajiannya, seperti itu. Tapi itu akan jadi area yang akan dilihat oleh atasan. Area yang kedua adalah area personil keperawatan. Personil itu dari jumlah dan kualitas ya. Artinya, perawat yang shift pagi berapa? 5. Loh kok yang datang baru 4 misalnya. Terus selanjutnya, loh kok kenapa orang seragam? Nah, kok kowe nganggo sandal sih misalnya. Nah, itu berarti area personil keperawatan yang sedang dilihat oleh atasannya. Area yang ketiga adalah area sarana prasarana. Area sarana prasarana dari apa? Dari rumah sakit ya, terkait dengan bed. Oh, bednya rusak. Oh, alat EKG-nya rusak. Itu juga jadi area yang dilihat oleh atasan. Area yang keempat adalah area pengembangan staf. Pengembangan staf itu terkait dengan pelatihan, terkait dengan studi lanjut, itu juga hal yang dilihat oleh atasan. Misalnya, oh itu Pak itu misalnya sudah 8 tahun bekerja, enggak lanjut S1. Nah, ini perlu diingatkan kembali nih untuk sekolah misalnya. Atau perawat yang apa sih ahli di EKG terus ini ada pelatihan EKG gratis nih, aku ikutkan kayak gitu. Itu juga termasuk hal yang dilakukan oleh kepala ruang ketika melakukan supervisi. Oke, terus selanjutnya itu tadi adalah ruang lingkupnya, selanjutnya adalah sasarannya. Sasarannya ada pelaksanaan tugas keperawatan, penggunaan alat yang efektif dan efisien, dan SOP-nya ya. Yang pertama adalah pelaksanaan tugas keperawatan. Tadi bagian implementasi itu juga dilihat ya. Implementasi itu banyak ya, nggak melulu masalah fisik dengan pasien, perawatan luka, pasang infus, TTV. Ya, tapi di situ juga ada psikisnya, misalnya membina hubungan saling percaya, memberikan support ke pasien, memberikan pendidikan kesehatan, itu juga termasuk dalam sasaran supervisi. Terus selanjutnya adalah penggunaan alat yang efektif dan efisien, ini juga dilihat ya, oh EKG ini siapa yang habis pakai, kok nggak dimatiin, nah itu juga dilihat ya. Terus suction ini habis dipakai kok, apa sih, air air yang sedotannya misalnya, apa sih, air yang sudah di-suction misalnya cairan darahnya kok ini belum dibuang, padahal udah dihitung, udah dimasukkan ke rekam medis, tadi misalnya habis suction dapat berapa cc lendirnya dan sebagainya, tapi kok ini nggak dibuang misalnya, itu juga jadi hal yang harus dilihat oleh kepala ruang.
Selanjutnya SOP. SOP itu bukan hanya selembar kertas ya, tapi memastikan ketika perawat sedang melakukan tindakan itu sesuai dengan SOP. Itu juga termasuk dalam sasaran supervisi. Oke, selanjutnya adalah 3 elemen proses supervisi praktek keperawatan. 3 elemen itu maksudnya di sini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama adalah standar praktik keperawatan, yang kedua adalah fakta pelaksanaan praktik keperawatan, yang ketiga adalah tindak lanjut. Yang pertama adalah sebelum kita melakukan supervisi, sebelum saya melihat tindakan bawahan saya, yang pertama harus saya lihat adalah standarnya dulu. Ya, standarnya ana apa ora? Standar pasang infus ada apa enggak? Standar melakukan section ada apa enggak? Standar melakukan nebulizer ada atau enggak? Standar orientasi pasien baru ada apa enggak? Standar menuliskan dokumentasi ada apa enggak? Jadi harus ada standarnya dulu ya. Jadi kayak misalnya saya melihat mahasiswa nih, mahasiswa, ih kok seragamnya bebas? Lah, saya lihat dulu standarnya, peraturan akademiknya untuk mahasiswa Herbang hari Senin itu kudu nggawa seragam apa. Ketika nggak ada aturan main ya wajar lah mahasiswa pakai baju bebas gitu, gitu ya. Jadi kita lihat dulu standarnya sebelum kita komen. Terus selanjutnya adalah fakta pelaksanaan praktek. Ketika standar sudah ada, barulah saya bergerak, action untuk melihat ya, melihat entah itu perawatnya pas lagi komunikasi terapeutik ke pasien, melihat ketika perawatnya sedang pasang infus. Nah, itu cocokkan dengan standar yang ada di ruangan. Lah, otomatis hasil dari fakta ketika saya mengobservasi bawahan saya, proses selanjutnya adalah tindak lanjut. Tindak lanjut dari apa? Tindak lanjut berdasarkan hasil yang sudah saya observasi atau hasil supervisi. Ya, ketika mau ora benar, hasil supervisi saya menunjukkan bahwa perawatnya urung kompeten misalnya, oh berarti saya harus bina. Tindak lanjutnya adalah saya bina. Tapi ketika perawatnya udah bagus pada saat saya melakukan supervisi, saya kasih reinforcement, saya kasih pujian, ya kan. Terus nanti ketika ada pelatihan gratis misalnya, saya berikan ke dia sebagai bentuk reward saya. Jadi supervisi bukan hanya mencari kesalahan bawahan, tapi dia proses ya, ada standarnya dulu, dilihat, setelah dilihat dievaluasi, nek apik dipuji, nek urung apik dibina. Seperti itu. Oke, siapa saja supervisor keperawatan? Supervisor keperawatan itu bisa kepala ruang, otomatis area lingkupnya tadi ya macam-macam ya, ada area asuhan keperawatan, area pengembangan staf, area personil, area sarpras kayak gitu. Terus selanjutnya adalah atasannya kepala ruang ada kasih, atasnya kasih ada kepala bidang keperawatan. Selanjutnya tugas supervisor ada beberapa. Yang pertama adalah mengorientasikan staf dan pelaksana keperawatan. Artinya ketika ada karyawan baru ya memang harus diorientasikan dulu bawahannya ya. Bahwa oh ini adalah ruangan untuk tindakan, di sini ada 20 bed, bla 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 itu dijelaskan dulu. Terus selanjutnya adalah baru melatih. Terus yang ketiga adalah memberikan pengarahan. Yang keempat adalah memberikan bimbingan ya. Memberikan bimbingan itu sambil jalan ketika saya melihat ada sesuatu yang belum benar ya berarti saya bimbing gitu. Ya, jadi langsung sekalian dibimbing, langsung sekalian dikasih tahu dan langsung sekalian diperbaiki. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip supervisi. Yang pertama adalah didasarkan atas hubungan profesional ya, artinya bukan misalnya saya kepala ruang terus saya sebelming bawahan tak supervisi terus bela, main dia deg-degan terus kayak gitu, main dia nggak nyaman kayak gitu. Enggak ya, jadi didasarkan atas hubungan profesional yang tadi tujuannya adalah untuk membina, untuk membimbing agar jadi lebih baik ya.
Prinsip yang kedua adalah kegiatan direncanakan secara matang. Jadi bukan yang sejak-senyet kayak apa sih kayak sidak ya dulu zaman SMA misalnya zaman saya itu ada sidak dari guru PK untuk melihat tasnya siswa ya, apakah isi komik, apakah si siswa itu pakai gelang apa sih yang zaman dulu tuh gelang item-item kayak gitu, terus apakah si anak tidak mematuhi aturan sepatu kayak gitu. Supervisi nggak kayak gitu ya? Enggak mendadak kayak sidak tadi, enggak. Tapi direncanakan secara matang ya. Tujuannya untuk apa? Ya tadi untuk memberikan perasaan aman sama bawahannya ya. Bayangkan saya tiba-tiba ujian mendadak. Dah urung besi nau misalnya. Gitu ya. Jadi tidak boleh mendadak, harus direncanakan secara matang. Esuk kowe arep tak deleng ya dalam memberikan asuhan tentang kamu besok kan misalnya pasiennya bed 5 sampai 10 di situ kebanyakan adalah perawatan kateter. Jadi nanti saya akan lihat ya bagaimana kamu melakukan perawatan kateter ya. Jadi sudah direncanakan secara matang ya. Terus selanjutnya prinsip yang ketiga adalah bersifat edukatif, suportif dan informal ya. Edukatif artinya apa? Ngajari ya, supervisi ini ngajari, sifatnya ngajari, bukan mencari kesalahan. Terus yang kedua adalah suportif, membimbing ya, bukan mencari kesalahan. Yang ketiga adalah informal. Artinya informal gimana? Ya tadi nggak yang supervisi itu nggak yang kayak mahasiswa lagi ujian di kampus ya. Si dosen pegang kertas, si mahasiswa melakukan tindakan. Terus pada saat mahasiswa melakukan tindakan dipenenangi terus. Nggak kayak gitu ya. Jadi lebih informal. Jadi bukan bersifat formal. Karena ketika formal malah jadi memberikan perasaan tegang, memberikan perasaan yang nggak nyaman, nggak aman kayak gitu. Dan itu bukan termasuk dalam prinsip supervisi ya. Terus selanjutnya adalah memberikan perasaan aman pada saat supervisi tadi ya, jangan membuat deg-degan bawahannya, terus ngene tak uji kue gitu, enggak ya. Terus harus objektif, objektif itu bukan karena faktor suka dan tidak suka, faktor saudara atau bukan, faktor teman atau bukan ya. Ketika itu teman salah ya memang harus ditegur, ketika itu saudara salah ya memang harus ditegur, dikasih tahu ini loh yang betul seperti apa. Terus prinsip supervisi selanjutnya adalah dapat meningkatkan kinerja bawahan dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Jadi harapannya dengan adanya supervisi, kinerja bawahannya kalian besok itu meningkat ya, bukan malah jadi males-malesan, aras-arasan. Enggak ya, tapi ketika saya dilihat saya malah jadi lebih semangat. Jadi kinerja saya jadi meningkat. Oke, cara supervisi bisa supervisi langsung dan bisa supervisi tidak langsung. Kalau supervisi langsung berarti ya dari atasan langsung melihat ke bawahannya ya, langsung melihat ke bawahannya. Misalnya seperti apa? Misalnya ya tadi, kamu hari ini mau ngapain sih? Oh besok mau perawatan kateter. Oke, besok saya lihat kamu ya pada saat kamu sedang melakukan perawatan kateter. Nah, ketika besok itu terjadi berarti saya lagi melakukan supervisi langsung ya. Tapi kalau supervisi tidak langsung itu berarti apa? Laporan supervisi bisa melalui lisan maupun melalui tulisan ya. Jadi jadi supervisi tidak langsung itu supervisi yang dilakukan melalui laporan. Laporan tadi bisa laporan tulis maupun laporan lisan ya. Jadi si kepala ruangnya tidak bisa langsung melihat ke lapangan ya gitu sehingga tadi ya bisa melihat secara tidak langsung. Misalnya gini, saya mau melihat perawat A, dia sudah melakukan perawatan luka atau belum. Yang pertama, saya bisa nanya ke timnya, perawat A mau perawatan luka belum? Yang kedua, saya bisa melihat rekam medisnya. Kalau dia sudah melakukan perawatan luka, pasti dia akan nulis di rekam medis. Itu berarti adalah supervisi tidak langsung ya. Jadi memang dengan laporan lisan atasannya tadi berarti dari Katimnya atau dengan melihat dokumen TASI ya. Seperti itu. Oke. Frekuensi supervisi. Gimana sih frekuensi supervisi lebih sering lebih bagus apa gimana?
gitu ya. Ketika supervisinya seminggu ping pitu, padahal seminggu 7 hari, berarti kan supervisinya tiap hari ya. Ketika tiap hari itu apakah jadi supervisi yang bagus banget? Enggak ya. Jadi frekuensi supervisi ini tergantung pada derajat kesulitan dari hal yang akan dilakukan ya. Artinya misalnya gini, ada tindakan yang pertama adalah memberikan selang oksigen, sementara tindakan yang kedua adalah memasang selang oksigen. Nah, ketika si kepala ruang akan supervisi, akan ketika ada hal kayak gitu, oh supervisinya sekali 10 kali misalnya. Enggak ya, tapi dilihat ketika bawahannya mau pasang nasal kanul sama satu lagi bawahannya akan pasang NGT, ya otomatis saya akan lebih sering mensupervisi yang sulit. Mudeng ya? Saya akan lebih sering memantau hal-hal yang sulit. Nek kepenak mah ya wis lah ora usah dedeleng. Ya kayak dosen lah. Oh mahasiswanya pinter, oh berarti aku ora perlu kesel banget kayak ngajari bocah kie. Tapi nek bocah maaf misalnya dedeng-dedeng, oh berarti aku harus lebih sering nih membimbing dia kayak gitu. Sama kayak supervisi. Kalau derajat kesulitan tindakan atau apapun lebih sulit, ya otomatis supervisi harus jadi lebih sering. Tapi ketika itu mudah, berarti supervisinya juga jarang. Selanjutnya adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh supervisor ya. Keterampilan teknis interpersonal, keterampilan administrasi, dan keterampilan membuat keputusan. Yang pertama adalah keterampilan teknis dan interpersonal. Keterampilan teknis iku ya sing teknis ya, misalnya kepala ruang mau mensupervisi bawahannya pasang NGT, padahal kepala ruangnya ora tayang masang NGT, ya ora bisa. Ya dia harus bisa dulu pasang NGT baru dia boleh mensupervisi. Ya. Terus yang kedua adalah keterampilan interpersonal. Interpersonal itu kaitannya keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain ya. Berarti apa? Keterampilan untuk berkomunikasi, keterampilan untuk memberikan support, keterampilan untuk mencari data, keterampilan untuk membina hubungan saling percaya dengan pasien itu juga harus ya, bukan yang komunikasi destruktif, komunikasi yang mendownkan pasien itu enggak ya. Terus selanjutnya adalah keterampilan administratif. Keterampilan administrasi kaitannya dengan dokumentasi ya, mau mensupervisi dokumentasi yang DEW orang mudeng ya nggak bisa. Terus selanjutnya adalah keterampilan membuat keputusan. Ini juga membuat keputusan seiring berjalannya waktu akhirnya dia akan feel-nya dapat ya. Aku mau harus gimana nih? Mau ngambil yang A apa yang B? Aku harus bagaimana nih terhadap perawat-perawatku? Semakin dia pengalaman, dia akan semakin lebih sensitif untuk kepekaannya dia untuk mengambil keputusan. Lebih lebih dapat untuk melihat dari banyak sisi. Terus selanjutnya adalah model-model supervisi, ada model akademik, ada model eksperimental, ada model developmental, dan ada model 4S ya. Oke. Yang pertama adalah model developmental. Prosesnya berarti si supervisor ini dia sebagai change agent, sebagai konselor, dan sebagai teacher bagi bawahannya ya. Change agent apa? Sebagai agen perubahan. Terus tujuan dari supervisi model developmental, namanya saja develop ya, berkembang. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan job performance, berarti untuk meningkatkan kinerja dari perawat. Terus selanjutnya adalah model akademik. Akademik prosesnya ada 3 kegiatan ya, ada edukatif, suportif, dan manajerial. Kalau edukatif itu berarti kepala ruang dia ngajari hal-hal yang baru ke bawahannya. Suportif itu ketika misalnya lagi meeting morning ada konflik, nah itu berarti di situ memberikan dorongan. Kalau manajerial itu kepala ruang bersama timnya itu membahas SOP yang ada, membahas keterbaruan keilmuan keperawatan yang baru ya. Jadi makanya di sini nyusun SOP bareng-bareng itu adalah manajerial. Tujuannya adalah untuk nurse performance, berarti meningkatkan kinerja di perawat ya.
Terus model yang ketiga adalah model eksperimental, prosesnya adalah training dan mentoring, tujuannya jelas ya untuk meningkatkan kinerja perawat. 4S, 4S itu dari structure, skill, support, dan sustainability. Structure ini di sini lebih ke hal-hal teknis ya, selain dari skill, terus memberikan support dorongan. Sustainability itu menjaga agar semuanya yang sudah berlangsung bagus ya dijaga tetap bagus ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Itu ya. Terus di modul nanti bisa dibaca sendiri ya kegiatan supervisi itu ngapain aja ketika sebelum datang seperti itu ya. Oke, saya tambahkan sedikit ya, misalnya kegiatan supervisi yang pertama adalah sebelum pertukaran shift, kepala ruang itu sudah mengecek jadwal shift. Terus pada saat mulai shift 30 menit pertama itu kepala ruang dia akan ngecek perawat yang ada, terus habis itu antara jumlah pasien juga dicek. Terus selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja. Terus selanjutnya adalah mulai mengidentifikasi kira-kira kendala apa yang nantinya akan muncul. Terus di sepanjang hari kepala shift itu akan mengecek pekerjaan bawahannya, terus mengarahkan sesuai kebutuhan ya artinya nek salah ya berarti dikasih tahu, ketika sudah benar berarti dikasih reinforcement. Terus selanjutnya adalah mengecek kemampuan apa sih kemajuan dari personalnya, terus habis itu menciptakan kenyamanan, terus siap-siap jadi sumber ya artinya ketika ada pertanyaan dari perawat dia sudah siap-siap dengan jawabannya ya. Terus dia juga harus mengatur jam personel dari bawahannya, terus mengecek apakah ada kecelakaan kerja di ruangannya, mengecek fasilitas sarana, ya kan, alat-alatnya cukup apa enggak. Terus selanjutnya nanti sekali dalam sehari kepala ruang juga akan melihat apakah ada pekerjaan yang sulit, kira-kira kenapa, ya kan. Terus habis itu dilihat area kerjanya sama personilnya. Terus nanti ketika kepala ruang sebelum pulang ke rumah ya, sebelum pulang shift, sebelum pulang dinas, dia akan membuat list daftar masalah yang belum selesai hari ini apa. Terus selanjutnya apa di-list selain apa, selanjutnya di-list besok mau ngapain dulu nih, kayak gitu. Terus membuat daftar pekerjaan yang buat besok itu apa aja. Terus kalau kalau Putri itu tipe yang kadang membawa pekerjaan ke rumah ya, artinya misalnya koreksian skripsi banyak zaman dulu kan di-print-in tuh. Itu akan saya usung-usung ke rumah ya, terus ternyata sampai rumah ketiduran, nggak sempat buka materi acan. Akhirnya diusung lagi tuh berkas skripsinya ya, sering diledekin sama ibu saya, udah bawa capek-capek, ternyata nggak dikoreksi ya. Jadi ini sama kepala ruang pun dia membawa pulang pekerjaannya ke rumah ya. Terus sambil di-list, "Oh besok aku mau ngapain yang dilakukan di ruangan, terus ketika itu belum selesai apakah bisa dilakukan di rumah," ya. Mungkin seperti itu. Terus selanjutnya untuk soal-soal UKOM ada juga tipe soal yang misalnya gini, kepala ruang dia melakukan supervisi, terus menemukan masalah, terus dia menyalahkan stafnya ya ketika ada salah. Itu model model supervisi apa? Jawabannya misalnya model supervisi konvensional A, B model supervisi ilmiah ya misalnya, C model supervisi klinis yang mana gitu kan misalnya. Yang jelas apa? Model konvensional ya yang tadi dia hanya mencari kesalahan ya, melulu mencari kesalahan bahwa hanya itu adalah terus nanti dimarahin. Ini adalah model konvensional. Model konvensional itu berarti model zaman dulu gitu ya. Oke, saya rasa itu kalau nanti ada pertanyaan boleh diajukan di forum diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.